Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang anehnya juga begitu, kenapa partai-partai lain ada yang setuju terhadap jabatan dari kepala desa begitu kan. Yang kepala desa yang awalnya menjadi 6 tahun dan sekarang dituntut menjadi 9 tahun. Bagaimana kalau 3 periode menjadi kepala desa? Ya, bisa jadi seumur hidup begitu kan. 3 periode kali 9 tahun berarti 27 tahun begitu kan. Wow, sangat berkuasa sekali begitu menikmati keringat dari uang rakyat begitu kan. Kenapa masih ada di fraksi lain ada yang mendukung begitu terhadap kepemimpinan kepala desa menjadi 9 tahun begitu. Ini kan aneh juga begitu kan. Di mana logika kepala desa hari ini? Ya mungkin di satu sisi ya mungkin saat pencalonan kades mungkin membutuhkan biaya banyak, akhirnya uang tidak kembali begitu kan. Belum kembali, belum lunas utang-utangnya ya. Terus yang dimainkan adalah dana desa begitu. Mungkin bisa jadi seperti itu begitu. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Pengamat, jika Jokowi setuju jabatan kepala desa 9 tahun, demokrasi dalam bahaya. Betul, bisa ada kemunduran secara demokrasi begitu. Yang di atas bermain dengan perpanjangan masa jabatan, enggak heran kalau yang di bawah juga ikutan. Tetapi bukan begitu juga demokrasi harus ikut-ikutan begitu kan. Ini namanya rakus kekuasaan begitu. Jadi apa yang terjadi selama ini? Wah, kacau demokrasi kita begitu kan ini. Demokrasi itu salah satu tujuannya untuk membatasi masa berkuasa, bukan malah memperpanjang masa kekuasaan. Jadi ada regenerasi kepemimpinan, miris. Nggak sekalian seumur hidup terus bisa diwariskan kayak zaman kerajaan. Ya bisa jadi kalau 27 tahun ya, 3 periode memimpin sama saja begitu kan. Seumur hidup setelah suaminya, istrinya. Setelah istrinya punya anak sudah berumur 27 tahun setelah dia lengser dari menjabat sebagai kepala desa begitu kan. Akhirnya anaknya lagi. Karena yang terjadi selama ini lokal strongman, kekuatan di bawah begitu. Ada blatter, ada bajingan, ada tokoh agama begitu kan. Itu yang bisa mengendalikan itu. Tetapi orang-orang pusat tidak tahu terhadap jalannya kepala desa hari ini begitu kan. Dulunya zaman Soeharto sudah 9 tahun ini, sekalian seumur hidup saja ini. Bahkan kades keenakan lawong setiap tahun dapat anggaran desa sebesar 1 M lebih, tak tanggung masa permintaan pajak perpanjangan 9 tahun seumur hidup, sekalian kalau sudah modiar baru diganti. Arahnya jelas dan tujuannya pasti, skenario meloloskan 3 periode. Ya bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi fraksi itu bermain di bawah siapa yang mendukung ya untuk menunjang elektabilitas di 2024 begitu kan. Kalau misalnya partai PKB yang sekarang ini sudah setuju terhadap perpanjangan itu, mungkin tidak bermain dalam elektabilitas kalah misalnya, ya bermain di situ. Bisa jadi begitu kan. Kementerian Desa siapa begitu kan, orang PKB juga begitu. Ini kepala desa paling banyak malingnya ini. Kata Kades, mosok cuma Pak Presiden saja yang memperpanjang masa jabatan. Dana desa manis rasanya. Wow, banyak kritikan-kritikan berat begitu kan dari netizen ini. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik ya, pengamat, jika Jokowi setuju jabatan kepala desa 9 tahun, demokrasi dalam bahaya. Bahkan di satu sisi ada mengatakan analisis sosial politik ya, Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubadillah Badrun mengkritisi usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ubadillah mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut dapat merusak demokrasi karena sejatinya jabatan publik yang dipilih rakyat dalam demokrasi hanya dipergilirkan guna menghadirkan adanya kecenderungan korupsi dan otoritarian. Betul. Karena pada hakikatnya begini, kepala desa itu ya selama 5 tahun ngapain aja kalau tidak membangun desa. Di desa itu ada dua sebenarnya yang potensial besar, ada pembangunan desa, ada desa membangun. Kalau selama 5 tahun tidak ada perkembangan sama sekali desanya, ya bisa jadi saya tekankan bahwa bisa diaudit begitu kan. Jangan-jangan uang dana desa selama 1 miliar 1 tahun ya bisa jadi diambil atau dikorupsi begitu kan. Ini
sangat aneh sekali begitu, apalagi ya dana desa bisa dilakukan berbagai hal begitu. Walaupun seperti itu ya, saya rasa di audit itu sangat lebih baik begitu kan ini. Jadi secara argumen perpanjangan masa jabatan kepala desa itu lemah dan lebih dari itu secara substantif merusak demokrasi, kata dia dalam keterangan tertulis Rabu 18 Januari 23. Kalau memang ini menjadi 9 tahun, oke, tidak menjadi masalah. Tetapi perlu dicatat, kepala desa hanya boleh mencalonkan 1 periode aja, bukan dua periode. Karena ini 9 tahun begitu kan. Tidak bisa begitu kan, dalam artian bahwa harus ada ambang batas itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa selama ini kalau itu patok menjadi 9 tahun, maka kemudian kepala desa harus menjabat paling banyak itu adalah 1 periode aja, bukan 2 periode begitu kan, juga seimbang begitu kan. 2 periode ya sama halnya 10 tahun begitu kan ini. Ia lantas memaparkan bahwa untuk masa jabatan 6 tahun saja tercatat pada 686 kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi. Betul. Apalagi 9 tahun begitu kan, korupsinya semakin banyak begitu kan. Bahwa selain itu dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa disebutkan bahwa kepala desa dapat ikut pemilihan kepala desa selama 3 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dengan demikian, jika masa jabatan 9 tahun, maka kepala desa dapat menjabat 27 tahun. Berpotensi besar menjalankan praktek korupsi, ujarnya. 6 tahun aja sudah banyak yang korupsi, kok apalagi 9 tahun begitu, apalagi 3 periode. Ini sangat menentukan kepada demokrasi kita, kemunduran demokrasi kita begitu. Di mana letak logikanya para pemimpin hari ini begitu? Kalau rakus kekuasaan, apalagi perpanjangan masa 3 periode presiden dan bahkan kepala desa menuntut juga, ya tidak wajar juga. Inilah demokrasi menurut saya sudah is failed begitu kan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lot Action pada awal abad 2020 disimpulkan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Power trend the corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ini menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan kepala desa itu adalah bagaimana caranya membangun desa, ya, membangun desa, bukan hanya diharapkan itu adalah anggaran desa, karena pada hakikatnya pembangunan desa dan membangun desa itu beda begitu kan. Membangun desa bagaimana caranya kita punya kreatif di situ, inovasi begitu kan. Dan pembangunan desa itu bagaimana caranya desa itu ada infrastruktur yang lebih baik dari penunjangan dari bantuan dana desa itu begitu kan. Ya, bantuan dana desa jangan salah paham kepada kepala para desa yang masih awam begitu kan. Bantuan dana desa itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat kecil, kemudian untuk infrastruktur dan lain sebagainya begitu. Ini yang harus kita lakukan bersama begitu. Pengawasan seperti ini saya merasa ini menolak terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Kalau Pak Jokowi benar-benar dihormati setelah lengser, ya tunjukkan eksistensi hari ini, bagaimana demokrasi kita itu dicap sebagai kemajuan demokrasi hari ini, bukan kemunduran begitu kan. Ini kan sudah menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan, ada kong kali kong rezim untuk melakukan atau meloloskan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kan aneh juga begitu. Artinya apa? Artinya ya rezim ini sudah rakus kekuasaan begitu, apalagi kepala desa hari ini begitu kan. Tetapi tidak semuanya kepala desa melakukan itu betul. Jadi artinya kalau ingin yang demo di sana kemarin begitu, lalu kemudian minta tuntutan 9 tahun, aneh juga, itu rakus kekuasaan. Coba bayangkan, pakaiannya aja, topinya aja, ya itu lihat aja, jam tangannya aja, lihat waktu saat demo, dia pasti mengenakan baju yang mewah luar biasa begitu kan. Sedangkan dari mana uangnya itu, berapa gajinya kepala desa ya? Kalau gaji hanya 3 juta, sedangkan mencalonkan diri kepala desa menghabiskan 2 miliar atau 3 miliar, atau 1 miliar, ini artinya cukup begitu kan. Apalagi memelihara lokal strongman dan sebagainya di desa, itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Pasti banyak, apalagi orang yang masih kecelakaan, orang yang meninggal, pasti dibantu oleh mereka begitu kan.
Ya dari mana? Ya kalau bukan tentu dari dana desa begitu. Ini cukup menarik juga begitu. Masa selama ini 9M tidak jadi apa-apa misalnya, ya hanya jadi ya korupsi dan sebagainya, itu sangat rezim rakus kekuasaan menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya tetap menolak terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.